akhlak hasanah, satu sebab membahagiakan kita dalam dunia dan akhirat. Dan akhlak yang bagus dapat mencapai riza rahmat Tuhan dan dicintai di daulat sahabat dan sekalian manusia, dan hidup kita teraman dimuliakan. Mulia pada pandangan Allah, mulia pula di sisi manusia bila hidup kita dengan kita hiasi dengan akhlak yang bagus. Sesuai dengan hadis Nabi, aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Aksaru yang paling banyak penyebab masuk surga manusia di akhirat kelak, dua sebabnya. Yang pertama gara-gara takwa kepada Allah, yang kedua wa husnul khuluq, baiknya akhlak. Jadi takwa kepada Allah, bagus akhlak merupakan syarat mutlak untuk bisa mendapat surga. Nah, takwa, punya takwa, anak dan memiliki akhlak yang bagus, hansip syarat untuk damang surga. Adapun bagus akhlak dan akhlak tidak mempunyai takwa, juga belum punya syarat untuk sebagai tiket masuk surga. Yang jelas keduanya harus punya keseimbangan. Takwa kepada Allah harus ada, husnul khuluq pun harus kita miliki. Nyok-nyok syarat untuk damang surga. Analisis dua buah tugas udip dan nyolaknya, dua buah takwa, takwa dengan takwa untuk mencapai hablum minallah, hablum minallah, berinteraksi kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan Allah lewat jalur takwa. Husnul khuluq sebagai apapun sarana dan prasarana untuk tercapainya hablum minan nas, hubungan baik kita dengan manusia. Jadi dalam hidup kita yang terpikir kita bukan hanya hubungan baik Allah, dengan Allah. Tasmayang ulena sunat bihana tinggal, jadul wajibnya jadul sunat bina lewat kerusulka, haji manasik umrah pribri, sembahyang berjamaah sah pertama lawan di belakang imam. Ikut imam. Teman akai danyo hanagot. Kurang danyo hanagat budi. Rata urung danyo tersinggung. Akhlak katanya bisa menyakiti hati orang Islam. Sementara menyakiti hati orang Islam
diharamkan dalam agama. Maka Allah sangat benci kepada orang-orang yang selalu dalam hidupnya menyakiti orang Islam yang lain. Bahkan dalam udip kitanya sering menyakiti go, dikhawatirkan wate terakhir kitanya wate dan wa Allah hana husnil khatimah. Karena sebab-sebab tidak tercapai husnul khatimah, yang pertama sekali idza'ul muslimin, sering menyakiti hati saudara. Apakah menyakiti dengan perbuatan ataupun dengan lisan, dengan perkataan. Kata demi kata yang kita keluarkan selalu menyakiti hati saudara. Begitu juga sikap tindakan kita, perbuatan kita, aktivitas kita sehari-hari selalu menyakiti hati umat Islam. Yang pertama, membuat su'il khatimah. Waktu kita berangkat ke akhirat, waktu meninggal tidak kita bawa iman, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, penyebab su'il khatimah yaitu kitanya durhaka dengan orang tua. Durhaka dengan orang tua, gara-gara durhaka dengan orang tua, gara-gara katanya tapu hati ayah, tapu hati mak, di mana ayah katanya, mak katanya cukup kami perjuangkan kepada kita, mulai ubur katanya, mulai hilang kandungan, keban susah bak jaga lima watai kebelahi katanya, nyawa sebagai taruhan antara hidup dan mati. Begitulah betapa sulit dan sedihnya perjuangan ibunda ataupun umi kita. Lalu watai karayu katanya kaya indah sikula kaya jukut, rogolong kejak sikula, rogolong tajak sikula katanya, kepersiapkan makanan, kepada awal-awal, kepada uku, kita pun kuahnya itu penjubu supaya katanya nyakih tajak sikula, ban ternyata katanya hana tajak sikula. Kaya ilmu tak pakai baju pakai sepatu, pakai baju putih, ternyata kagak bak warung kopi. Bak wifi yang kita tak belajar menanci kaya indah pun malam diantar ke pengajian, rumah siap-siap kita ke pengajian. Ternyata bukan ke tempat pengajian, kita datang. Justru tempat-tempat yang lain. Ketawang, gedepul lima. Sedih hati. Hati. Padahal gayunyankan kepentingan kan pentingan ayah. Diperintahkan kita belajar baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum,
formal ataupun yang tidak formal, semuanya itu adalah kepentingan masa depan kita sebagai anak. Ya. Penyesalan yang telah timbul pada dua orang tuanya, supaya jangan mengulang lagi, jangan datang lagi penyesalan kepada kita sebagai anak. Nah, maka ibu kita, orang tua ayah kita bersusah-susah payah mengantarkan kita ke tempat pendidikan, tak lain tak bukan melainkan untuk kepentingan kita sebagai masa depan kita yang lebih cerah dan bahagia. Ya, tapi kita anaknya hana tak buka mata hati katanya. Hana sadar katanya. Sang-sang wadah keyunyan perle ke ayah dan perle ke mak. Ya, di dalam hidup katanya mengecewakan dua orang tua. Apalagi sedih hati. Apalagi yang sebagian kita dikategorikan anak durhaka. Yang kedua, coba kita usahakan dalam hidup kita ini jangan pernah sampai membuat orang tua kita sedih hati. Yang pertama, yang kedua, yang pertama, sebab-sebab su'il khatimah waktu meninggal idzaul muslimin, sering menyakiti hati orang Islam atau saudara-saudara yang lain. Yang kedua, durhaka dengan dua orang tua. Yang ketiga, penyebab su'il khatimah, mengenteng-entengkan salat. Malas salat. Salat 5 waktu selalu bolong alfa. Anak ada semayang yang mengakibatkan wadai mati katanya waktu meninggal su'il khatimah. Apalagi katanya tak sepelekan sembahyang, menyahana ada semayang naik kokopnya letak semayang ada semayang tahina lo. Tak pulau-ulau. Wata dah pakai semayang nyangkah yang kalau semayang pak yang kalau lebih. Nyangkah ditamang dalam murtad. Kan? Dia anak dah semayang tak hina sembahyang. Orang yang menghinakan salat membawa kepada murtad. Sama halnya seperti orang yang menghinakan pengajian. Wadai pakat jabut lingon tu, takut lagi katanya putra teman yang lebih ada. Diajak oleh teman saudara kita, ayo kita belajar agama. Tak jauh dia katanya. Putra yang lebih hebat apa yang terpenting daripada ilmu agama. Yang bahasa katanya putra yang keistimewaan lewat kita belajar agama. Apa yang teristimewa? Apa hasilnya? Dikala kita belajar agama itu sudah murtad. Coba buka dalam kitab Yanatul Talibin judul yaitu judul 4. Man katanya bakal murtad. Nyankan kata-kata yang sepele, tapi membawa murtad bukan kita tinjau perkataannya,
Tapi di segi kita menghinakan agama. Orang menghinakan agama ya sebahagian daripada murtad. Yang kejadian hina-hina agama. Dah hina-hina urun malim. Ya, dah hina-hina Nabi, dah hina sahabat Nabi, dah hina keturunan Nabi, murtad. Nyalaunya kamu hina habaib keturunan Nabi, tapi tidak cena dirodo. Nyelo lo dengar lo iya. Karena itu pun murtad. Yang resmi habaib di Indonesia itu kan sudah resmi. Sudah tercatat, punya bukti, punya dalil. Kenapa kita ingkari? Semenjak awal, semenjak dulu sampai sekarang sudah diakui. Kita bantah anak-anak hari ini yang baru gede, baru dewasa, sudah tidak terima keputusan guru-guru yang terdahulu itu menjadi kualat. Mana kuala durhaka dengan keputusan ulama-ulama kita yang terdahulu. Jangan coba-coba. Jangan main-main dengan keturunan Rasulullah. Jangan main-main dengan orang alim. Orang alimnya orang yang lebih menyahana lebih anggap peduh ilmu agama pak orang alim. Punya kelebihan orang alim. Orang alim waris Nabi berganti Rasulullah. Walaupun secara pribadi kadang-kadang akhlaknya tidak bagus, itu oknum. Dalam kalangan habaib ada yang tidak menunjukkan akhlak yang baik, itu pribadi dia. Dalam kalangan orang alim tidak menjadi contoh yang baik, itu pribadi dia. Masalah titel yang dia sandang, alim, sudah dikatakan orang alim, orang berilmu, habaib, wajib kita hormati, wajib kita muliakan, jangan kita hinakan, menjadi kualat. Jadi jangan coba-coba. Apalagi di Aceh, wadai pegah bangsa Aceh, bangsa dilebih dari turun dunia, satu sisi betul. Karena Islam di Nusantara semuanya datang dari Aceh. Yang membawa agama Islam ke Aceh rata-rata zuriat Nabi. Maka orang Aceh benar-benar orang lebih. Orang Nusantara guru kepada orang Aceh. Datang Islam sampai ke Jawa, semuanya berangkat dari Aceh. Maka harus menghormati orang-orang di luar Aceh, wajib menghormati orang-orang Aceh. Jangan pernah menyakiti hati orang Aceh, karena anak guru semua ini, cucu-cucu guru kita yang dulu. Maka orang Aceh di satu sisi orang yang lebih teman jino katanya kata babah ada. Do pegah bangsa lebih ada berita kurang nanti. Satu sisi benar. Berota dalam wawancara dengan orang luar Aceh. Kan bangsa Aceh bangsa lebih ada orang do. Belum jauh satu sisi benar pak. Karena bangsa Aceh ini kebanyakan orang-orang dari Arab sana, orang luar. Bahkan banyak yang keturunan Nabi. Karena agama datang dari Aceh, dari Pasai. Tempat saya yang dilahirkan di Pasai sana. Saya termasuk salah seorang yaitu kerajaan Pasai, zuriat kerajaan Pasai. Maka ilmu je ilmu doktor berjud.
Nah itu tane. Haji dapat bawa-bawaan miliki perut lah. Mambe berathat cucu. Ya berathat itu. Ya nya berkat ne. Mi pegahkan nya anjikan. Maka itu nya bila pegahkan tak pembongro. Baik tak babah ka kada. Ya belajar supaya kita nya maju gitu. Ya ilmu agama kita belajar, ilmu teknologi pun selalu kita belajar supaya masa depan kita lebih terarah, supaya kita jangan dihina, supaya kita jangan dijajah, karena dengan pendidikanlah kita bisa terangkat derajat, bisa mulia kita dengan pendidikan. Kembali kepada Marwah Aceh, kembali kepada tempo dulu sebagaimana masa-masa pernah kejayaannya Aceh. Masa-masa terjadi kemajuan peradaban Aceh, sehingga Aceh diberikan julukan Serambi maka Marwah Aceh mari kita kembalikan lewat belajar agama maupun belajar pendidikan yang kedua, yang ketiga mengenteng-entengkan salah. Yang kedua, su'il khatimah, penyebab su'il khatimah. Waktu kita meninggalkan dunia, penyebab yang terakhir minum khamar, gara-gara minum arak. Ya ingat, boleh. Penyebab kita waktu dicabut nyawa oleh malaikat tidak selamat iman, tidak kita bawa iman. 4 faktor. Pertama, sering izaul muslimin, menyakiti hati orang Islam. Durhaka dengan 2 orang tua, mengenteng-entengkan sholat sembahyang. Yang ketiga, minum khamar ataupun arak atau sejenisnya, apakah dalam bentuk cair maupun dalam bentuk yaitu jamet ataupun keras. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah sedikit minuman. Tapi sekarang sudah banyak berkembang, yaitu sabu. Ya, sabu kalina kena kirim Aceh. Sengaja dikirim oleh orang-orang non Islam turun tapi untuk membunuh generasi penerus umat Islam. Lewat yaitu sabu ataupun edukasi. Maka itulah penyebab yang bisa mati kita di dalam su'il khatimah ataupun tidak membawa iman, gara-gara sering mabuk, gara-gara sering menghilangkan akal lewat minum makanan ataupun minuman yang berbahaya. Apakah step ataupun sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu satu sebagai faktor yang keempat, mati kita dalam keadaan su'il khatimah. Maka oleh karena demikian, kembali kepada pokok pembahasan kita, supaya kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, maka harus kita raih, harus punya sama kita 2 perkara. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, baiknya akhlak. Apa makna baik akhlak? Dalam hidup kita jangan pernah menyakiti hati orang lain, saudara-saudara kita, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Itu definisi daripada akhlak yang bagus. Hidup kita jangan pernah sekali-kali
menyakiti hati saudara kita, baik lewat perbuatan maupun lewat perkataannya. Itu yang perlu kita jaga. Minimal kalau tidak sanggup memberi manfaat, kita usahakan jangan mendatangkan mudarat. Lebih baik kita dalam hidup ini bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan bisa kita pakai akhlak-akhlak yang bagus, insya Allah kita akan sukses, akan bahagia dunia dan akhirat. Hidup kita mulia, dihormati, baik saudara, teman-teman kita maupun masyarakat, dengan punya akhlak yang baik, insya Allah kita akan sukses, kita akan muhtaram, akan dihormati oleh segenap lapisan manusia. Maka disinilah pertemuan kita pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Nabi. Jadi mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan pada pagi Jumat ini mudah-mudahan keberkahan bagi kami di SMK Desa Ketanggungan. Baik kami guru maupun anak-anak kami, siswa kami semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang dia pelajari menjadi berkah dan berhasil. Demikian juga Bapak Ibu diberi kesehatan dan keluarganya masing-masing di rumah sehingga beliau melaksanakan tugas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak kami langsung menuju ke kelas masing-masing karena nanti kita istirahat. Jadi demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.